Rusia identik dingin, balalaika, dan kulit di salju? Ya, itu candaan. Orang Rusia suka teh dan kue jahe, bukan vodka untuk sarapan, seperti anggapan umum. Tapi itu bukan segalanya. Anda mungkin tak tahu bahwa banyak Rusia bukan sekadar mandi. Ini ritual ekstrim. Panas hampir 100 derajat Celcius. Sabetan dahan, kolam es kola salju, lalu kembali ke ruang uap. Kontras ini menyentak saraf seperti restart. Orang keluar dengan wajah cerah dan bahagia. Orang tua yakin ini mengusir lelah dan penyakit. Bagi pemula, ini seperti atraksi sakit sukarela. Tapi semenit kemudian, euforia datang, ingin mengulang lagi. Banyak juga klub sosial, ada obrolan, teh dengan selai, dan berbaikan setelah bertengkar. Ada tips, dahan dilunakkan air panas, ramuan herbal disiram ke batu, dan pintu dibuka sebentar agar uap tak keluar. Rahasia utamanya, jangan sok jago, dengarkan tubuh, dan selingi panas dengan dingin. Ya, air paling enak di hidup ini adalah yang diminum setelah putaran ketiga di bannya, saat seluruh tubuh berterima kasih atas badai kontras ini. Mustahil tak bahas senjata saat bicara Rusia. Di Uni Soviet, sistem nuklir otomatis perimeter atau tangan mati dibuat. Jika sensor deteksi serangan besar dan komunikasi terputus, sistem perintahkan rudal menyerang balik. Tujuannya cegah negara lumpuh dan tak bisa mengambil keputusan. Hingga kini, sistem itu masih diperdebatkan. Apakah aktif? Bagaimana logikanya? Siapa yang punya akses? Fakta ini mengerikan. Manusia bisa mati, tapi mesin terus berperang. Ini paling mengejutkan orang asing. Manusia memang ciptakan mekanisme kiamat otomatis. Sapi di peternakan Moskow dipasangi VR pemandangan musim panas. Tujuannya, kurangi stres dan tingkatkan produksi susu di musim dingin. Foto sapi ber-VR viral. Meski dikira candaan, proyek ini dikonfirmasi pemerintah dan ahli hewan. Di lingkungan virtual, sapi lebih tenang, makan lebih baik. Produksi susu meningkat, dengan efek nyata. Mirip Matrix, bagi sapi, eksperimen didiskusikan serius. Etika ekonomi, kesejahteraan hewan jadi pertimbangan. Intinya, lingkungan cerah dan hangat mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, layaknya musim panas. Ide ini jadi meme, dan simbol pendekatan berani. Teknologi fantastis kini diuji coba di pedesaan. Antara dua pulau di Selat Bering, Bolshoi Rusia dan Little Amerika, hanya ada beberapa kilometer air, namun ada perbedaan waktu 1 hari penuh. Garis tanggal internasional melintasi selat itu, jadi di pulau Rusia sudah besok, ketika di pulau Amerika masih kemarin. Musim dingin, Anda bisa melihat hari lain di seberang es melalui kabut. Musim panas, seolah melihat mesin waktu. Perbedaannya mencapai 21 jam. Ini adalah kasus langka di mana masa depan dan masa lalu terlihat bersamaan. Sayangnya, perbatasan ditutup dan esnya berbahaya. Jadi Anda tidak bisa melangkah ke masa depan dari sini. Namun, paradoks geografis itu sendiri menjadikan selat ini ilustrasi sempurna, betapa relatifnya garis kita di peta, dan betapa anehnya waktu berperilaku di ujung dunia. Pada 1920-an, biologi Soviet Ilya Ivanov ingin buktikan kedekatan manusia primata. Ia mencari cara hasilkan hibridanya. Ia membuahi simpanse dengan sperma manusia di Afrika, lalu ia rencanakan inseminasi wanita dengan sperma orangutan. Eksperimen itu gagal, kini nampak menakutkan dan tak etis. Namun dulu, ini dianggap terobosan biologi untuk uji teori evolusi. Proyek ini terhenti. Ilmuwan itu lalu ditangkap. Dokumennya baru muncul puluhan tahun kemudian. Kisah ini terdengar seperti distopia, tapi ini nyata. Negara yang pertama keluar angkasa, mencoba ubah batas spesies. Kasus ini masih dibahas di kuliah biologi. Bolehkah ilmuwan lewati batas eksperimen pada manusia demi sains? Jalan tulang di Kolyma adalah jalur keras, dibangun tahanan KAM di tengah beku dan kelaparan. Ribuan orang tewas. Konon, jasad mereka terkubur di permafrost di bawah jalan. Kini truk dan petualang ekstrim melintasinya. Namun, gubuk reot, menara, dan makam masih terlihat di sepanjang jalan. Kisah jalan ini adalah ensiklopedia singkat represi Stalin. Proyek besar, permukiman terpencil, dan harga nyawa manusia. Bagi banyak orang, ini adalah rute memori. Tiap kilometer mengingatkan infrastruktur bisa jadi kebanggaan dan trauma. Pegunungan bersalju, sungai beku, jalan berlumpur yang berbahaya. Terlintas pikiran bahwa di bawah roda bukan hanya tanah,
tapi rasa sakit. Anjing liar hidup di Metro Moskow. Mereka belajar menggunakan sistemnya seperti manusia. Siang hari, mereka ke pusat kota. Di sana banyak makanan dan orang. Malam, mereka pulang ke area pemukiman. Beberapa anjing tahu arah dari pengumuman stasiun dan bau. Mereka masuk kereta dengan tenang. Menunggu berhenti lalu keluar. Penumpang memberi mereka makan. Anjing bernama Malchik yang mati bahkan dibuatkan monumen. Simbiosis kota ini langka. Megapolitan dan alam liar berkompromi. Metro punya penumpang berbulu gratis. Anjing punya rute aman. Bagi turis ini ajaib. Anda naik terowongan. Di seberang anjing merah tertidur. Ia melirik pintu, lalu keluar tepat di tujuan. Pada Oktober tahun 1993, di Moskow, tank-tank menembaki parlemennya sendiri. Konfrontasi Presiden Yeltsin dan Soviet tertinggi berubah dari krisis politik menjadi konflik bersenjata. Tank T-80 menembaki Gedung Putih. Bangunan itu diserbu, pertempuran meletus di jalanan, ratusan orang tewas. Menara TV diserbu, pusat kota diblokir oleh kendaraan lapis baja. Fasadnya terbakar di siaran langsung. Bagi saksi mata, itu tak terbayangkan. Ibu kota negara Eropa, namun di layar terlihat asap, tentara, dan tank. Hasilnya adalah konfigurasi kekuasaan baru dan konstitusi berbeda, namun bekas luka tetap ada. Negara menunjukkan kesiapannya menyelesaikan kebuntuan politik dengan kekuatan. Episode ini masih memecah belah orang dalam penilaian. Ini mengingatkan kita, betapa cepatnya kita bisa terjerumus dalam kekerasan. Di Novosibirsk, eksperimen unik penjinakan rubah telah berlangsung setengah abad. Ilmuwan memilih hewan paling ramah generasi demi generasi lalu mengawinkannya. Rubah pun mulai mengibas ekor, mencari interaksi, mengubah warna bulu dan bentuk telinga. Ini seperti evolusi dipercepat. Perjalanan dari serigala ke anjing butuh ribuan tahun. Di sini, tanda-tanda jinak muncul hanya dalam beberapa dekade. Kini, penangkaran ini terkenal mendunia. Rubah perak jinak dijual sebagai hewan peliharaan unik. Proyek ini menunjukkan seberapa cepat suatu spesies berubah dengan seleksi terarah. Sindrom penjinakan mengubah bahkan wajah dan perilaku. Ini adalah kasus langka. Evolusi hampir bisa dilihat langsung. Dari hewan waspada menjadi teman yang percaya, tumbuh di sisi manusia. Kucing-kucing museum adalah staf resmi di Hermitage. Tradisi ini dimulai abad ke-18. Saat itu, permaisuri menempatkan kucing di ruang bawah tanah istana untuk membasmi tikus. Kini, setiap kucing berekor punya paspor, kurator, perawatan medis, dan bahkan hari raya profesional sendiri. Kucing tidak berpose di aula emas. Namun, mereka menjaga pameran lebih baik dari alarm. Mereka juga jadi favorit di souvenir dan laporan. Detail berbulu dari museum besar ini selalu mengejutkan pengunjung. Jika mendengarkan dalam keheningan aula, Anda akan mendengar langkah kaki lembut selain suara restorator. Itu juga bagian dari sihir Museum St. Petersburg. Itu 10 fakta tentang Rusia. Jika Anda belajar hal baru, sukai dan berlangganan, jangan lewatkan episode tentang negara keren berikutnya. Sampai jumpa!